Saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi berkah dalam ojo lali bahagia. Sudah kita memberi senyum hari ini, Sabtu 18 Februari 2023. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai 13. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai Anak Manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan? Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang, dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini tentang penampakan Yesus di atas Gunung Tabor, atau kita sebut dengan istilah transfigurasi. Kemuliaan Tuhan itu disaksikan oleh ketiga muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Peristiwa ini menjadi sangat istimewa bagi para murid yang menyaksikannya. Maka Petrus meminta kepada Yesus untuk mendirikan 3 kemah, 1 untuk Tuhan, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Mengapa mereka minta supaya mendirikan kemah? Karena ada damai, ada kebahagiaan, ada sukacita dirasakan oleh para murid. Mereka ingin tinggal lebih lama dalam situasi yang luar biasa itu. Mereka ingin mengalami itu terus-menerus. Tapi Yesus tidak merestui usulan Petrus. Yesus tidak ingin para murid terlena dengan suasana sukacita itu. Karena itu Yesus mengajak para murid untuk turun dari Gunung Tabor dan kembali bersama dengan sahabat-sahabatnya yang lain, di mana mereka akan menemukan dunia yang nyata, dunia tugas yang penuh dengan problem, penuh persoalan, penuh tantangan. Dan kemudian Yesus melanjutkan perjalanan ke Yerusalem, tempat di mana ia melaksanakan puncak-puncak karya perutusannya, mengalami penderitaan, sengsara, dan disalibkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, peristiwa transfigurasi menegaskan 2 hal bagi kita. Pertama, menunjukkan kemuliaan dan kebesaran Yesus sebagai anak yang dikasihi oleh Allah, dan kepadanya kita semua harus mendengarkan, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Kedua, ada damai dan sukacita bagi Petrus dan kawan-kawannya. Damai itu para murid alami karena kedekatan relasi mereka dengan sang gurunya. Tapi Yesus mengajak mereka untuk turun dari gunung menjalani rutinitas mereka seperti biasa.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat mereka turun dari gunung dan meninggalkan suasana damai yang mereka rasakan, sebenarnya Yesus juga ingin mengajak mereka untuk sadar bahwa hidup itu tidak selamanya sesuatu yang bukan indah saja. Ada saat mereka mengalami sukacita, ada damai, tapi ada saat mereka harus mengalami penderitaan, mengalami kepahitan, mengalami perjuangan, mengalami sakit. Dan semuanya harus dijalani. Bagi saya ini pesan yang indah untuk kita. Sebab kita hidup di dunia ini, kita masih harus terus berjuang. Kita akan mengalami suka duka kehidupan ini. Tapi satu yang penting, bila kita ingin menemukan damai, menemukan sukacita, menemukan kebahagiaan sejati, datang pada Yesus. Membangun relasi yang intim dengan Yesus, membangun kehangatan kasih dengan Yesus dalam doa-doa kita. Banyak kisah yang mengatakan bahwa dikala mereka dekat dengan Yesus, dikala mereka membangun relasi dengan Yesus dalam doa-doa mereka, dalam ekaristi, permenungan sabda, mendalami hal-hal yang rohani, ada damai, ada sukacita, ada berkat yang mereka terima. Dan itulah yang dialami oleh para murid. Dikala mereka selalu bersama Yesus, ada sukacita, ada damai. Karena itu, kalau kita ingin hidup kita penuh damai dan sukacita, kalau kita ingin segala persoalan kita dibereskan oleh Tuhan, maka datang pada Yesus adalah cara terindah untuk kita. Maka saudaraku yang terkasih, saya ingin mengajak kita untuk menyerahkan hidup kita, untuk dekat dengan Yesus, untuk selalu membangun relasi intim dengan Yesus, supaya hidup kita senantiasa diberkatinya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.